saya juga sekarang bicara juga masih dengan harap-harap. Dengan harap-harap, ya sadarlah. Sebetulnya sudah tidak berkenaan dengan nama Jokowi lagi. Yang saya bayangkan kan rakyat banyak nih. Kalau ini berkelanjutan, saya hampir tidak bisa membayangkan bangsa dan negeri ini akan kemana melangkah gitu. Apakah akan terus dibiarkan menjadi kesemena-menaan itu menjadi perilaku umum? Ini harus dijawab dengan jujur. Kalau kita ingin sehat, kan harus jujur mengakui bahwa aku ini sakit dan kemudian berobat. Hukum sudah ada, tapi apakah pelaku hukum penegakannya sudah baik, sudah berdasarkan akal budi? Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Saya menghadirkan kembali Kang Heri Dim, seniman kita, budayawan kita, untuk berbincang-bincang tentang politik dari sudut kebudayaan. Politik luas, ya kita persempit saja tentang Pak Jokowi dari sudut kebudayaan. Gitu, Kang. Siap. Kuma. Silakan. Ya, nuhun Kang Dedi. Kita ketemu lagi, sampurasun Kang Dedi. Dampes. Ya, bukan sekedar menarik membicarakan Jokowi dalam hal ini, dalam posisinya sebagai kepala negara, presiden, juga di dalam tataran kita sebagai warga negara di dalam konteks kebudayaan. Sekali lagi bukan saja menarik, tapi memang hemat saya itu yang menjadi dasar keseluruhan kehidupan kita. Gitu. Apa namanya? Di dalam lingkaran hidup itulah kita berada. Politik yang sekarang rame itu sebetulnya hanya salah satu titik unsur dari keseluruhan unsur kebudayaan gitu. Maka saya bilang bukan hanya menarik, tapi ini sangat mendasar dan menantang. Dan menantang, apalagi seperti kita tahu di dalam kondisi yang kita semua orang tahu sekarang. Saya kira alhamdulillah apapun perkembangan teknologi ini membuka informasi, membuka pengetahuan rakyat, sehingga kita tidak usah mengulang lagi. Ada kesalahan apa yang dilakukan dan segala macam. Intinya semua orang tahu. Nah, hubungannya lagi dengan kebudayaan. Di dalam kebudayaan itu ada unsur yang sangat penting, yaitu akal budi. Dalam bahasa Inggris itu ada mind, ada lagi, kalau dalam bahasa Indonesia itu dipersamakan dengan to think. Dua-duanya itu artinya reason, ya. Berpikir atau pikiran. Nah, sesungguhnya berbeda. Mind itu akal budi, to think atau thinking itu berpikir. Kalau di dalam bahasa yang jauh lebih tua dari bahasa Indonesia, lumayan ada, bukan lumayan, ada padanannya yang sangat dekat. Misalkan dalam bahasa Sunda. Berbeda arti mikir dengan ngimpleng. Mikir sangat praksis. Tapi kalau ngimpleng itu melibatkan rasa, refleksi itu. Iya, melibatkan rasa, terus ada ketersentuhan dengan seluruh lingkungan. Kalaupun kita berpikir tentang salah satu objek, tapi ada proses, punten nganggo istilah. Ada proses istilahnya persepsi. Persepsi terhadap seluruh spektrum lingkaran dari objek yang kita lihat. Nah itu mind, wilayah akal budi. Lebih fenomenologis lah gitu. Ya, kenapa ini saya singgung? Sebab ini kita bicara tentang sebuah zaman, perubahan besar tentang umat manusia. Perubahan dari abad gelap, antara abad 14-15,
kemudian orang dengan sadar, ayo kita tinggalkan abad gelap gitu, kita masuk ke masa pencerahan. Masa pencerahan itu Enlightenment. Kalau dalam bahasa Jerman Aufklärung. Pencerahan. Apa itu? Yaitu itu tadi, pemuliaan akal budi. Akal budi. Nah, di dalam pembicaraan kita, seperti saya bisikan ke Kang Deddy, ya nih akal budi ini luluh lantak, Kang Deddy. Ketika saya mengucapkan luluh lantak itu, bukan tanpa kehati-hatian, sangat hati-hati. Aduh, hati-hati bukan masalah takut dan berani. Tepat nggak saya mengatakan luluh lantak ini? Di hadapan kejadian-kejadian apa yang dilakukan Jokowi, akhirnya saya mengambil kesimpulan, nggak ada kata lain. Luluh lantak. Luluh lantak. Ancur-ancuran. Ancur-ancuran. Intinya bisa saya gambarkan dengan cara yang sederhana. Ini kan perilaku bernegara dan seterusnya dan seterusnya. Di balik berlaku perlakuan terhadap kenegaraan sebagai negarawan dan lain-lain, atau kita sebagai manusia biasa, itu kan patokan hidupnya tuh sebetulnya hanya dua kemungkinan. Berbuat baik atau melanggar kebaikan itu, dalam arti melakukan hal yang keliru. Ya, berbuat jahat. Berbuat jahat lah. Nah, perbandingannya supaya ini juga konkret, tidak menjadi fitnah dan lain-lain. Saya misalkan yang bukan apa-apa. Baik berbuat baik atau saya berbuat yang keliru, itu daya pengaruhnya rasanya satu RT juga nggak akan terpengaruh oleh perbuatan saya. Apa artinya saya lah? Iya. Yang kita bicarakan itu adalah presiden. Presiden itu kan simbol keseluruhan warga negara ini. Simbol keseluruhan dari sebuah bangsa. Martabat bangsa ada martabat bangsa, kehormatan dia, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kalau akal budinya terganggu, artinya melakukan kesalahan-kesalahan, itu kan daya pengaruhnya tuh ke seluruh warga negara. Bisa nanti itu ke depan, presiden kita juga berbuat seperti itu. Kenapa saya tidak? Kenapa saya tidak? Terbayang akan seperti apa. Itu makanya saya dengan berani akhirnya mengatakan, iya, hati-hati, kita ini sudah luluh lantak. Harus yang punya komitmen, yang punya kepedulian, masih ada saya percaya, seperti Kang Deddy dengan program ini, ya harus segera mengingatkan, balikan kembali ini. Jadi media sosial atau media mainstream Barat itu sudah dalam pengertian ya menyimpulkan bahkan menghujat bahwa sekarang di Indonesia tengah terjadi pembalikan masyarakat demokratis menuju otoritarian, munculnya dinasti keluarga gitu, dan kemudian hati-hati jangan dulu ke Indonesia karena ini bisa chaos gitu segala macam. Ya, nah itu kan apa? Ketika kita membacanya kan prihatin kita ya sebagai anak bangsa melihat kesimpulan-kesimpulan observasi dari media Barat, dan di seharian kita juga muncul ya itu keamarah-amarah yang ya spontan gitu, akibat ya tadi kunaon sih kieu teuing gitu ya. Nah, bahasa Indonesiana kieu teuing. Teung teuing. Ya sama Sunda juga teung teuingan gitu. Teung teuingan ya gitu. Kok tega gitu loh. Iya. Gitu kan? Melewati batas. Sungguh melewati batas gitu ya. Jadi media-media luar atau pengamat-pengamat dari luar, maksudnya luar negeri, melihat kecemasan ini, barangkali kita juga sama. Artinya kan bukan tanpa referensi. Banyak sekali terbukti kalau kekeliruan ini, bahkan kekeliruan kecil gitu ya, keterpelesetan kecil,
itu kan menimbulkan kehebohan yang luar biasa bagi sebuah negara. Ya sekali lagi banyak contohnya lah. Yang terdekat ya kita ingat kembali. Bahkan di negeri kita sendiri ya zaman Soeharto, reformasi, Marcos di Filipina. Yang ngeri itu kan sekarang ini sudah mulai ya, ketika para profesor di kampus itu bersuara dan ini begitu masif. Ini berbeda dengan 98. Nggak pernah dulu ya kampus-kampus profesornya itu bunyi. Dulu itu ya mahasiswa saja. Mahasiswa langsung bergerak. Sekarang profesor-profesor dengan masif di mana-mana di berbagai perguruan tinggi menyatakan keprihatinan. Ditambah kemudian mahasiswa-mahasiswa demo semakin masif. Ya, masif. Membesar kan. lah. Coba bayangkan kalau misalnya ini tak terkendali, muncul korban-korban mahasiswa lagi yang kemarin saja 98 belum selesai ya. Orang-orang yang hilang, orang-orang yang terbunuh akibat memperjuangkan kekuatan moral gitu. Dibayangkan sekarang kalau itu terjadi lagi misalnya, apa tega gitu loh. Kalau saya mulai dengan kata amit-amit ulah teuing gitu kan. Ini kehendak kita atau doa kita. Doa kita jangan. Tapi kalau melihat akumulasinya misalkan begini. Tadi disebut para guru besar. Para guru besar, saya bahkan tidak bisa mengatakan sekecil apapun. Pasti landasannya adalah akal budi. Dasar pengetahuannya, keilmuannya, dan lain-lain. Dan cita-citanya untuk kebaikan keseluruhan umat manusia. Karena hukum akal budi itu agak berbau profetik, tapi ya antroposentris juga, itu wilayah manusia. Dan universal. Ya, universal. Nah, saya percaya betul para guru besar ini melakukan itu tidak atas nama kepentingan politik, semata-mata ingin negeri ini baik. Dan sejauh saya tahu, sebelum ada mahasiswa turun ke jalan, itu tidak ada satupun yang menggunakan kata-kata tanda petik keras, mengingatkan, bahkan ada judul-judulnya nih katanya itu memohon. Jadi mengajak, ayo kembali Jokowi, sadarlah, elinglah gitu. Kira-kira nadanya itu. Baru kemudian adalah sejumlah latar belakang dan alasan-alasan para guru besar ini menyatakan pendapatnya atau petisinya. Sayangnya akal budi yang baik itu hanya dijawab dengan jawaban yang menurut saya justru sangat mungkin membangkitkan emosi, sangat tidak bijaksana, sangat tidak keluar dari akal budi yang baik, yang sehat. Dianggap partisan lah. Dianggap partisan. Didalangi. Justru gitu. Itu hemat saya, itu fitnah. Itu fitnah bagi kalangan guru besar yang apapun alasannya, sekali lagi amat sangat patut kita hormati gitu. Coba perhatikan lagi lah adegan-adegannya. Berbaris dengan rapi, yang membaca hanya satu orang, tidak ada kepalan tinju yang keras, sangat santun, sangat baik hati sekali. Nah, yang diingatkan, yang dimohon supaya segera balik ke rel yang benar itu, sepatutnya kan mengikuti dan membaca semua teks itu semua. Dan yang paling adab itu, yang paling kalau memang berlandas kepada akal budi, segera akan memperbaiki semua kesalahan itu. Sekali lagi sayangnya hanya dijawab dengan aduh, itu yang menjawabnya itu apakah kontraproduktif lah gitu ya. Ini hemat saya sekali lagi hanya mungkin membangkitkan kemarahan. Jadi pertama Pak Jokowi bilang ya itu demokrasi. Ya. Tapi kemudian langkah-langkah berikutnya itu semakin menjadi-jadi gitu. Ya, soal bansos gitu. Sekarang kan dana APBN mau ditarik juga untuk memperbesar bantuan sosial dalam momentum Pilpres ini gitu. Kemudian
polisi-polisi diarahin kan Kepala supaya para rektor, beberapa rektor diintimidasi, menyampaikan didorong. ya Pak Jokowi itu berprestasi dan lain sebagainya. Ya itu tadi kehilangan akal budi. Ya, tadinya saya tidak mau ya mengulang itu semua karena itu sudah menjadi rahasia umum semua orang tahu ya. Misalkan BLT yang sesungguhnya dari uang rakyat, ruang rakyat itu sampai rakyat yang sekecil-kecilnya. Jangan lupa bahwa pedagang cengek di pinggir jalan itu menyumbangkan pajak. Cengek itu kan ditanam di tanah, tanahnya kada PBB, harus pakai pupuk, pupuknya harus dibeli. Semua harga itu ada nilainya, ada pajaknya di baliknya. Kalau cengek itu diangkut pakai truk, truknya harus dibiayai. Ketika dibeli, truknya juga kena pajak. Harus beli bensin, diangkut dan seterusnya. Ini sekedar riwayat sebiji cengek. Untuk saya memberikan gambaran bahwa rakyat kecil pun sesungguhnya menyumbangkan uang untuk negara yang seyogianya itu kembali ke rakyat dalam bentuk tadi itu, bansos, BLT, dan tidak ada hak negara itu mengklaim bahwa itu uang seseorang. Nah ini tiba-tiba bansos di depan istana yang membagikan presiden dan salah satu menteri dengan demonstratif. Itu pun menyalahi yang luar biasa salah. Kami kan pernah mengalami di zaman krisis moneter, bukan tidak percaya ke BPS, data statistik BPS kami gunakan, tapi untuk membagikan bantuan yang tidak banyak itu turun langsung ke lapangan, meneliti yang betul-betul miskin tuh yang mana. Dan kemudian ketika bergerak, ya kawan-kawan relawan yang bergerak. Jadi tidak usah kelihatan lagi siapa yang membagikan itu, karena memang itu tidak perlu. Nah, ini presiden. Seharusnya kan yang bergerak itu memang ke masyarakat, yang datanya benar, dan itu dilakukan ya cukup oleh perangkat-perangkat di kampung, RT, RW, kepala desa, gitu. Ini presiden yang membagikan. Nah ini klaim yang, mohon maaf saya memakai kata jahat. Mohon maaf memakai kata jahat karena menyangkut uang yang banyak, dan yang paling berat, yang paling membuat saya sedih itu uang rakyat. Uang rakyat yang bahkan pedagang cengek pun, pedagang cabai rawit pun ikut menyumbang untuk itu. Ya. Balik lagi ke kebudayaan. Apakah ini bisa kita lihat sebagai bentrokan kebudayaan di antara subkultur di mana Pak Jokowi sebagai orang Jawa kan ada istilah Petruk Dadi Raja gitu ya. Nah, ya dengan tanpa mengurangi rasa hormat ya. Jadi ketika orang biasa jadi raja, kemudian kemaruk kekuasaan dan dia ingin terus-menerus ya memegang kekuasaan itu, maka ya segala cara dilakukan. Jadi tadi soal akal budi, soal segala macam itu ya tadi, ya apa artinya lah akal budi itu kan? Dibandingkan dengan saya adalah penguasa, saya adalah orang yang bisa melakukan apapun dengan cara apapun. Kan gitu. Ya ini karena disebut tadi budaya Jawa dalam konstruksi Raja Jawa. Sebetulnya nggak terlalu cukup kita ngobrol di sini. Ini pembahasan yang harus panjang sekali. Ya. Tapi yang harus segera saya tengahi itu kalau itu di dalam pengertian Raja Jawa, terutama di masa ketika konstruksi feodalisme itu begitu kuat. Di masa, jadi tidak semua kultur Jawa itu. Tapi memang suatu saat ada dawuh raja adalah dawuh Tuhan. Ucapan raja, ucapan Tuhan. Yang artinya siapapun harus menurut. Ya. Tapi juga jangan lupa seperti tadi di awal saya ngomong tentang akal budi.
Di masa-masa feodal pun sesungguhnya bahwa kesadaran akal budi itu ada, bahwa dawuh raja itu adalah dawuh Tuhan. Di situ ada unsur tadi saya mengucapkan kata profetik. Oke. Jadi ada unsur keilahian yang harus dibawa kepada raja itu dalam bentuk kearifan, kebijaksanaan, dalam bentuk menggunakan akal budi, gitu. Nah, ada penyalahan juga gitu dari sisi kebudayaan Jawa itu sendiri. Distorsinya di situ ada ya. Sudah ada pengerusakan terhadap kebudayaan Jawanya itu sendiri. Jadi kebaikan yang seharusnya turun kepada rakyat itu dibongkar demi mengabadikan kekuasaannya, Di sejumlah sejarah-sejarah Jawa dan di kita di Sunda sendiri, itu kan tidak tertutup juga gambaran bahwa manakala raja itu sudah sampai kepada titik yang seperti itu, artinya meninggalkan kearifan dan kebijaksanaannya, ya tetap aja rakyat memberontak. Memberontak. Ada beberapa kisah ya yang terjadi, misalkan bagaimana petani melakukan demonstrasi dengan duduk dan diam, itu perlawanan terhadap raja gitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini bahwa manakala akal budi itu tercerabut, luluh lantak, ya ini yang terjadi. Perlawanan dari rakyat. Berbagai bentuk. Iya. Ada yang tadi duduk, diam, ada yang puasa gitu. Satu-satunya jalan kan rajanya insaf, eling. Insaf, eling. Meskipun ya sesungguhnya ada juga raja yang diadili kok. Diarak oleh rakyat gitu. Diarak oleh rakyat untuk ditunjukkan kesalahannya, itu kan hukuman. Saya kira apa yang dilakukan Jokowi juga hampir patut bisa sampai ke arah itu. Kalau semua perangkat hukum itu kan tools dari yang tadi. Dan tidak jalan sekarang. Iya, tools dari cita-cita melaksanakan akal budi, tools untuk mencapai kearifan dan kebijaksanaan itu peralatan. Akal budi itu wilayahnya kan wilayah yang lebih rohani, yang profetik itu tadi gitu. Mana kali ini nggak beres, ya perlawanan terjadi, raja tidak insaf, ya bisa dihukum raja itu. Cara menghukumnya ya cara menghukum rakyat. Ya. Nah kalau kita kan alat-alatnya ada undang-undang, ada alat hukum, ada pengadilan, ya itu monggo, itu ahli-ahlinya yang tempatnya. Ya, sekarang persoalannya bagaimana supaya sadar. Nah, ketika disadarkan itu justru acuh tak acuh, mengabaikan bahkan counter narasi gitu ya, bahwa ini gerakan politik yang tadi yang untuk kepentingan satu kelompok misalnya gitu. Nah, dengan cara apa kemudian diingatkan? Ya ini salah satu usaha kita, Kang Deddy, kita ngobrol di sini. Ya saya juga sekarang bicara juga masih dengan harap-harap, ya sadarlah. Sebetulnya sudah tidak berkenaan dengan nama Jokowi lagi. Yang saya bayangkan kan rakyat banyak nih. Kalau ini berkelanjutan, saya hampir tidak bisa membayangkan bangsa dan negeri ini akan kemana melangkah gitu. Apakah akan terus dibiarkan menjadi kesemena-menaan itu menjadi perilaku umum? Karena pucuk kekuasaannya memberi contoh seperti itu. Konstitusi bisa dimainkan, ayo kita mainkan aja. Hukum bisa kita akalin. Apakah itu yang kita harapkan? Dan itu menjadi kesadaran umum. Itu yang mengerikan. Ini menjadi jejak dan perilaku dan menjadi peradaban yang berjalan. Bisakah kita mengimbau ya supaya tadi dipakai akal budi itu misalnya ke camat, ke kades, ke polisi, ke tentara, TNI, supaya tadi menempatkan diri secara proporsional gitu?
Bisa, tapi perubahan pikiran itu, nah kalau perubahan pikiran, kita kan di dalam perubahan berbangsa, bernegara, atau dan lain-lain itu, ada dua istilah kan perubahan itu ada perubahan cepat yang sering kita sebut revolusi. Tapi kalau perubahan yang hubungannya dengan tingkah laku, sikap, pikiran, kesadaran itu hampir selalu hukumnya itu sifatnya evolutif, berkembang ya, berkembangnya perlahan-lahan. Sementara pilpres iya. beberapa hari lagi. Satu, pilpres sudah sangat dekat untuk apa melakukan proses perubahan kesadaran itu. Terus kedua, lagi-lagi jangan lupa yang di atas itu adalah puncak pimpinan yang menjadi simbol dari keseluruhan gitu. Kalau dia melakukan A, maka akan menjadi kesepakatan bersama itu kelakuan A gitu. Bangsanya juga akan seperti itu gitu. Nah, kalau B artinya B itu buruk, ya bangsa akan semena-mena sama buruknya. Ini yang sungguh mengerikan. Dan memang di lapangan itu, di bawah itu kan kelihatannya pada umumnya bukan akal budi yang dibutuhkan, tetapi jabatan, uang kan gitu, yang jangka pendek. Ya itu lebih parah. Terlalu mahal kita bicara tentang akal budi itu. Saya sadari betul itu, karena perubahan akal budi yang di awal kita obrolkan, aufklärung juga itu membutuhkan waktu sampai itu di akhir abad 15 baru terjadi di awal abad 17, butuh waktu 2 abad. Baru perkembangan kemanusiaan itu terjadi. Tapi baik supaya kita nyambung dengan pembicaraan kita. Ada satu titik lemah yang lain yang terjadi. Saya bukan ingin mengatakan bahwa infrastruktur itu tidak penting. Tetap penting. Sekolahan harus baik, rumah sakit harus baik, tempat pelayanan masyarakat harus baik. Ya, infrastruktur harus baik. Tapi sepanjang pemerintahan ini, jangan lupa pasangan dari infrastruktur itu ada. Itu terlupakan. Apakah itu? Suprastruktur. Itu nyaris terlupakan. Saya takut salah. Mau nggak mau saya harus buka catatan yang saya buat sendiri. Yang kemudian itu juga akhirnya kalau tidak dikatakan tertinggal, jadi luluh lantak. Tapi kira-kira yang sifatnya suprastruktur itu hubungannya dengan pencerahan itu tadi, dengan aufklärung itu tadi, itu tempatnya itu adalah mari kita perhatikan satu demi satu. Ini suprastruktur nih. Lembaga-lembaga politik. Apakah ini harus dijawab dengan jujur? Kalau kita ingin sehat, kan harus jujur mengakui bahwa aku ini sakit dan kemudian berubah. Oke, saya balik lagi dengan satu lembaga politik sakit. Suprastruktur kita. Apakah lembaga-lembaga politik kita ini sehat dan perkembangannya baik seperti tujuan akal budi? Mangga dijawab ke semua. Kemudian hukum. Itu bagian dari suprastruktur. Hukum sudah ada. Tapi apakah pelaku hukum, penegakannya sudah baik? Sudah berdasarkan akal budi? Undang-undang oke, ada perbaikan, ada amandemen dan segala macam. Ada usaha-usaha semacam itu gitu. Tapi antara perbaikan, amandemen, dan keberpihakan kepada rakyat juga, apakah sudah selengkap seperti itu? Kalau itu sudah benar, tidak akan ada keributan dengan omnibus law. Itu. Artinya masih ada yang tidak beres dengan perundang-undangan. Agama. Agama itu kan menyangkut spiritualitas. Tapi di satu sisi juga sering dijadikan jadi alat tunggangan untuk keperluan tertentu. Pemikiran seperti yang kita bicarakan. Pemikiran itu kan hubungannya dengan teks dan lain-lain. Periksa saja literasi bangsa kita. Itu 0,01 itu menurut PBB gitu. Jadi hanya 1 orang dari 1.000 orang Indonesia yang membaca. Oke, kan. Saya tidak ingin menyalahkan rakyat banyak di bawah yang literasinya rendah. Bahkan pemangku kebijakan pun kalau kita lihat pidatonya, omongannya di TV dan segala macam, itu dangkal sekali. Closing statement kan? Ya. Ya.
Nih, waktu sudah mepet. Apa yang ingin disampaikan? Ya, apapun, ini saya ngomong bukan dengan bahagia, betul-betul dengan sakit, dengan hati yang sakit. Ini negara kita itu sedang tidak beres. Saya hanya bisa berharap, jangan ikuti apa yang sudah dilakukan pimpinan negara kita. Mari kita sebagai rakyat segera menyadari bahwa ada yang tidak beres ini, dan jangan sekali-kali melakukan hal yang sama. Kalau negara ini ingin selamat, bangsa ini ingin selamat. Itulah pesan Kang Heridim sebagai budayawan, sekaligus juga dia sebagai penyair. Mari kita renungkan bersama. Sampai jumpa.